Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovidotul Filiana Dewi dengan nomor NPM 2331142. Saya dari Prodi Sistem Informasi 23B. Saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Lingkungan eksternal, lingkungan perusahaan, organizational environment eksternal mencakup seluruh unsur yang berada di luar wilayah perusahaan yang berpotensi mempengaruhi perusahaan. Lingkungan tersebut mencakup pesaing, sumber daya, teknologi, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Namun, tidak mencakup peristiwa-peristiwa yang sangat tidak berkaitan sehingga dampaknya dapat diabaikan. Lingkungan eksternal suatu perusahaan dapat dianggap memiliki dua lapisan, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. 1. Lingkungan umum. General environment adalah lapisan terluar yang tersebar luas dan mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung. Mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, hukum, politik, internasional, alam, dan teknologi yang sama-sama memengaruhi semua perusahaan. 2. Lingkungan tugas. Task environment, sehingga dekat dengan perusahaan serta mencakup sektor-sektor yang mengadakan transaksi sehari-hari dengan perusahaan dan secara langsung memengaruhi operasi dan kinerja dasarnya. Mencakup pesaing, pemasok, pelanggan, dan pasar tenaga kerja. Selain itu, ada lingkungan internal environment, mencakup unsur-unsur di dalam cangkupan perusahaan, terdiri atas karyawan yang ada, manajemen, dan terutama budaya perusahaan yang menentukan perilaku karyawan di lingkungan internal dan sebaik apa tingkat adaptasi perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Lingkungan umum. Lingkungan umum merupakan lapisan terluar dari lingkungan. Semua dimensinya memengaruhi perusahaan seiring waktu. Namun, sering tidak berhadapan langsung dalam transaksi sehari-hari. Dimensi lingkungan umum adalah dimensi internasional, teknologi, sosial, budaya, ekonomi, hukum, politik, dan alam. Dimensi internasional dimension. Dimensi internasional merupakan suatu konteks yang memengaruhi semua aspek lingkungan eksternal serta memberikan para pesaing, pelanggan, pemasok baru, dan juga menentukan tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Dimensi internasional adalah bagian dari lingkungan eksternal yang merupakan peristiwa-peristiwa di luar negeri sekaligus peluang dari perusahaan Amerika. 2. Dimensi technological dimension mencakup perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri tertentu maupun di masyarakat secara keseluruhan. 3. Dimensi sosial budaya sociocultural dimension. Lingkungan umum merupakan karakteristik demografi maupun norma, adat, istiadat, dan nilai yang dianut oleh populasi umum. Beberapa karakteristik sosial budaya yang penting adalah sebaran dan kepadatan penduduk, usia dan tingkat pendidikan. 4. Dimensi ekonomi. Economic dimension menunjukkan kesehatan ekonomi pada umumnya dari negara atau wilayah di mana sebuah organisasi berjalan. Daya beli konsumen, angka pengangguran, dan suku bunga adalah bagian dari lingkungan ekonomi suatu organisasi. Dimensi politik hukum. Legal political dimension. Dimensi politik hukum adalah lingkungan secara luas yang terdiri atas peraturan pemerintahan federal, negara, dan daerah, serta aktivitas politik yang direncanakan untuk mempengaruhi perilaku suatu perusahaan. Dimensi alam, natural dimension, merupakan lingkungan umum yang terdiri atas semua unsur yang muncul secara alamiah di bumi, termasuk tumbuhan hewan, bebatuan, dan sumber daya alam seperti udara, air, dan iklim. Lingkungan tugas.
Lingkungan tugas terdiri atas sektor-sektor tersebut yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi, yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, dan pasar tenaga kerja. Satu pelanggan, customer, merupakan orang yang dan organisasi dalam lingkungan usaha yang memperoleh barang atau jasa dari organisasi sebagai penerima dari keluaran yang dihasilkan organisasi. Pelanggan adalah unsur yang penting karena pelanggan menentukan kesuksesan organisasi. 2. Pesaing, competitor. Pesaing merupakan organisasi-organisasi lainnya dalam suatu industri atau jenis bisnis yang sama, yang memberikan barang atau jasa pada pelanggan yang sejenis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.